Hello, welcome bos. Selamat datang di All New Skill Tutorial. Oke bos, bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan ini kita akan mempelajari AutoCAD pada perintah-perintah di dalam perintah modify ya. Oke, kita buat sebuah objek terlebih dahulu untuk mengaplikasikan perintah-perintah dalam modify. 100 ke 0 derajat, 30 ke 90 derajat, 40 ke 135 derajat, oke. Kita buat lagi. Oke. Pertama adalah perintah move ya. Move untuk memindahkan objeknya ya. Klik move, pilih objek, kemudian enter, kemudian klik sembarang tempat, kemudian tentukan arahnya ke arah 270 ke arah 0, ke arah 0 misalnya, sepanjang 150 dengan jarak 150 ya. Inilah perintah move. Kemudian copy ya. Kita coba klik copy ya, untuk menduplikat ya. Pilih objek, kemudian enter, klik sembarang, tentukan arahnya dan tentukan jaraknya, jarak kopinya. Misalnya 90 ke arah 270 ya. Oke. Atau bisa kita tentukan titiknya. Misalnya kita mengcopy dengan pada poin tertentu ya, di titik tertentu. Seperti ini. Atau copy, pilih titik ini ke titik yang di sini misalnya ya. Oke. Kemudian rotate. Rotate ini memutar ya. Klik rotate, kemudian pilih objek, enter, titik rotate-nya pilih di tengah misalnya, geometric center aktif ya. Klik, tentukan arah putarannya ya. Misalnya 30 derajat, 30, enter. Inilah hasil dari 30 derajat tadi. Klik rotate, pilih objek, enter, pilih titik tengahnya, ketik 45 derajat misalnya, 45 derajat. Kemudian offset ya. Offset menduplikat dengan jarak tertentu, sudah pernah juga kita bahas, tapi
dalam pertemuan kali ini kita harus bahas juga dalam menu modify offset di sini ya. Jika kita menggunakan command bar, tinggal ketik offset, off, enter, masukkan jarak yang kita inginkan, misalnya 20, enter, pilih garisnya atau objeknya. Jika kita klik dan tentukan arahnya, klik enter, maka ini sudah tercipta garis baru dengan jarak 20. Jika kita aplikasikan pada polyline, offset, jarak 20, pilih objek, tentukan arahnya ke dalam atau keluar. Jika keluar, dia akan lebih besar dengan besaran keliling sebanyak 20 mili. Jika keluar, dia akan mengecil sebanyak 20 mili juga ya. Kita buktikan. Ini sudah tercipta objek baru dengan besaran keliling 20 mili. Kemudian trim ya, memotong bagian objek dengan dibatasi objek lain, memotong garis yang bersinggungan. Oke, kita hapus dulu. Jadi kita harus berlatih sesering mungkin ya. Garis yang bersinggungan, ketik trim TR, maka kemudian tentukan batasnya, pilih objek pembatas ya. Kali ini karena ini yang mau kita trim ujung yang berlebih ini, maka klik batasnya di sini, kemudian enter, baru pilih objek yang akan diputus ya. Oke, klik, maka dia akan terhapus. Atau bisa kita gunakan trim dengan mengaktifkan select all ya, langsung enter, maka kita bisa trim satu persatu, jadi tanpa garis pembatas tadi ya. Oke, kemudian ada extend, digunakan untuk memperpanjang garis dengan batas objek lain ya. Jadi kita aplikasikan extend. Di sini extend, tentukan garis pembatasnya, enter, klik yang akan dipanjangkan garisnya. Oke. Jadi extend ini lawannya trim ya. Jika trim memendekkan atau memutus, maka extend adalah memperpanjang atau menyambung. Undo, misalnya kita ingin memanjangkan garis ini sampai ke sini, maka kita lakukan adalah extend, klik pilih garis ini, kemudian enter, lalu klik garis yang ini ya. Oke. Atau kita bisa juga seperti trim tadi, kita memilih semuanya, extend, langsung enter, select all-nya ya, enter, maka kita pilih ini, dia akan
bisa kita lakukan dalam satu perintah ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian mirror ya. Mirror ini mencerminkan sebuah objek ya. Nah, misalnya kita buat satu objek, oke. Kita akan mencerminkan objek ini. Jadi klik mirror, pilih objek, enter, klik sembarang, tarik ke bawah. Nah, oke, jadi terciptalah cerminan objek yang pertama tadi. Ini kan cerminannya dengan jarak sembarang ya. Misalnya kita ingin membuat jarak cerminannya 20, berarti kita buat dulu garis panduannya. Jika 20, maka setengah 20 adalah 10. Nah, hapus dulu objek ini. Aktifkan ortho, mirror, kemudian klik garis pandunya, enter ya. Maka hasil mirrornya ini, hasil cerminannya sudah membuat jarak 20 mili. Ini sangat penting nanti ya dalam menggambar di AutoCAD. Oke, kemudian fillet ya. Fillet ini membuat radius supaya sudut-sudut yang ditampilkan tidak tajam seperti ini ya, supaya terlihat cantik. Maka kita memberikan perintah fillet radiusnya berapa, misalnya 1. Nah, tekan garisnya. Nah, ini 1 mili. Fillet R radius misalnya 5 ya. Oke, fillet R radius misalnya 5. Dia akan menciptakan radius 5 mili. 5 mili ya. Oke, 5 mili. Ini tadi 3 atau 2? 1 mili. Fillet lagi R radius 5 mili. Nah, atau membuat radius sembarang ya. Fillet R radius, klik saja yang kita inginkan, misalnya hanya dari sini sampai ke sini. Oke, klik. Nah, terciptalah fillet dengan radius sembarang ya. Nah, ini 1,45. Kemudian chamfer ya. Chamfer itu lawannya radius.
Kalau radius modelnya bulat, kalau jumper modelnya flat ya. Oke, misalnya kita jumper ya, ketik perintah jumper, kemudian distance, kemudian tentukan 5 misalnya, second jumpernya 5 juga. Kita coba aplikasikan. Nah, jadi ini dia hasil jumper itu ya. Dia akan membentuk flat sejauh 5 mili ya. Sejauh 5 mili dari sisi pertama, 5 mili dari sisi yang kedua 5 mili juga ya. Begitulah pengertian jumper ya. Kemudian ada array ya. Array, ada rectangular, ada path, ada polar. Perintah array digunakan untuk membuat beberapa duplikat objek dalam susunan secara persegi panjang atau melingkar atau mengikuti path ya. Oke, kita coba buat poligonal 6, 8 kita coba, sisinya 8, enter. Oke, tentukan radius misalnya 10. Oke, kita coba array ya, dengan rectangular array. Pilih objek, kemudian enter. Di sini ada pengaturannya ya. Row 3, 1, 2, 3. Ini 3 baris. Kolom ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ke kanan. Between 27,72. Kita coba buat 30, kita genapkan. Oke, 30. Ini pun 27,7, kita bulatkan 30. Nah, ini dengan jarak 30 ya. Kita coba lihat jaraknya. Ini jaraknya ya. Kita akan pahami secara perlahan, jangan terburu-buru. Jika tidak mengerti satu kali, boleh diulangi sampai beribu-ribu kali ya. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang bodoh, yang ada hanya malas mencoba ya. Oke. Nah, jaraknya 30, masing-masing 30.
maka jika di total jadi 90 ya. Ini jaraknya 30, jika di total maka jaraknya 60 ya. Nah, begitu pemahamannya. Oke, kita coba array polar ya, membentuk lingkaran. Array polar, lebih baik kita buat dulu lingkarannya, batas lingkaran. Array polar select object dan tentukan poinnya, center pointnya. Nah, baru kita klik di sini, dekatkan dulu kursor ke objek lingkaran ini. Oke, klik. Nah, langsung di copy beberapa objek dengan item 6 row 1, kemudian jaraknya adalah 60, maka tercipta dengan jumlah jarak 360, berarti satu lingkaran penuh ya. Kemudian kita coba array path ya. Jadi path itu kita buat dulu garisnya. Path itu adalah garis, misalnya 100. 100, kemudian 30, kemudian 100. Jadi kita ingin membuat mengcopy objek lingkaran ini mengikuti arah garis ini ya. Itulah artinya array dengan path array, select object, enter, baru select pathnya ya. Nah, jadi dia akan mengikuti garis yang kita buat. Atur jaraknya misalnya 50. Nah, maka akan tercipta hanya 1, 2, 3, 4 objek baru saja ya. Jika jaraknya 20, nah maka tercipta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 objek baru. Oke, sekian dulu pada perjumpaan kali ini. Di perjumpaan yang akan datang kita akan belajar menuliskan teks ya. Oke, sekian dulu.
Terima kasih, semoga sukses. Oke bos, sekian dulu. Mohon maaf jika ada yang salah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.